Terima kasih saya sudah diundang di diskusi siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Pak Direktur LPPI, Pak Mirja Adiswara, ini kawan lama saya, Pak tadi. Wakil Ketua Komite Tetap LMKM, UMKM, Bapak Iqbal Faradi, Direktur Utama OVO, Pak Sarania ada ya? Lalu Head Mandiri Institute, Bapak Teguh Yudo Wilaksono. Mohon maaf Pak, tadi kalau banyak yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya yakin ini banyak nama besar, tapi semua terhormatlah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak yang cukup dalam kepada UMKM. Bahkan saya khawatir betul dengan prediksi dari lupa saya, itu hampir separuh dari UMKM akan gulung tikar setelah September, ya. OECD, maaf ya, OECD. Nah, saya nggak tahu apakah itu valid atau tidak, tapi anggap saja itu memang skenario yang paling buruk yang kita harus hadapi, di mana setelah September ada separuh UMKM yang gulung tikar. Hari ini data kami, dan kami juga terus keliling ke berbagai daerah, seperti di pasar tradisional, di para anggota koperasi, kebanyakan UMKM itu memang 30-50% memang terganggu kegiatan usahanya, sehingga mereka tidak sanggup lagi membayar cicilan, ya, pinjaman mereka ke lembaga pembiayaan. Nah, jadi terdampak memang dari dua sisi supply dan sisi demand. Nah, hari ini kami prioritas fokus di implementasi program pemulihan ekonomi nasional. Untuk UMKM sudah ada 124 triliun alokasi untuk restrukturisasi pembiayaan, subsidi bunga, penghapusan subsidi pajak, dan pembiayaan modal kerja baru yang lebih murah. Nah, ini terus juga sedang dikembangkan lagi ide-ide yang lain untuk UMKM, tapi belum saya bisa sampaikan hari ini, masih dalam proses. Jadi kalau misalnya nanti dari Bapak Ibu sekalian juga ada usulan-usulan yang menarik begitu untuk memperkuat UMKM, ini saya dengan senang hati saya akan olah lagi menjadi usulan-usulan kebijakan baru. Intinya saat ini ada keperluan dari sisi pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3, ya. Itu bagaimana pembiayaan mengalir ke masyarakat, baik lewat program bansos maupun pemberian modal kerja. Kita harapkan daya beli meningkat, konsumsi naik, ekonomi bergulir. Syukur-syukur kita dalam waktu dekat sudah bisa mereaktivasi kegiatan usaha, kegiatan perkantoran, kegiatan sekolah, supaya kita ekonomi bisa bergerak kembali. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan sekitar 600 triliunan untuk stimulus ekonomi dan penanganan kesehatan, tapi kami yakin bahwa ini kalau penerapan PSBB ini masih diberlakukan, saya kira akan sulit, ya. Apalagi kalau bisa kita tidak bisa mengakhiri COVID-19 ini sampai bulan September gitu, ke depan saya kira akan sangat berat, ya, karena saat ini saja APBN sudah minus 6%, ya, sehingga harus diterbitkan Perpu. Nah, tahun depan itu pasti lebih berat lagi, karena
kegiatan usaha melemah, pemerintah nggak ngambil pajak, begitu kan, dan mencari pinjaman baru atau menerbitkan surat utang kan bukan hal mudah saat ini karena seluruh negara juga membutuhkan hal yang sama. Karena itu memang kita berharap ini kita bisa mencari solusi yang segera bisa memulihkan ekonomi. Nah, tetapi dari semua yang terdampak itu ada sebagian UMKM yang masih bisa bertahan bahkan bisa tumbuh, yaitu UMKM yang pertama adalah yang sudah terhubung ke ekosistem digital, sudah terhubung ke marketplace online. Kalau catatan BI, saya kira penjualan di online justru meningkat di tengah COVID-19 ini 18%. Data-data malah lebih besar daripada itu, hampir 2 kali lipat. Nah, cuma sayangnya yang terhubung ke UMKM yang terhubung ke marketplace online ini baru 13% atau sekitar 8 juta pelaku usaha. Dan 87%-nya masih offline. Nah, ini yang saya kira hikmahnya sekarang bagaimana kita mempercepat transformasi digitalisasi UMKM ini. Ke depan pun saya kira setelah pandemi COVID-19 ini juga digitalisasi ini menjadi sangat penting. Ya, karena kemungkinan ada perubahan-perubahan perilaku konsumen yang lebih senang belanja di online. Ya, di samping itu juga digitalisasi ini juga akan memperluas akses pasar bagi UMKM. Ya, selain akses pasar juga ke depan digital record kesehatan usaha ini bisa jadi alternatif untuk referensi pemberian pembiayaan yang lebih murah, lebih mudah. Ya, jadi tidak lagi menggunakan kolateral. Saya kira beberapa lembaga pembiayaan sudah menggunakan data digital record ini untuk referensi penyaluran pembiayaan. Jadi digitalisasi koperasi maupun UMKM ini sudah menjadi target kita. Pak Presiden meminta akhir tahun sudah 10 juta ya jumlahnya. Tapi kami akan coba lampaui dari 10 juta itu. Nah, yang kedua yang bisa bertahan di tengah COVID-19 ini adalah UMKM yang melakukan adaptasi bisnis dan melakukan inovasi produk. Ya, tadi adaptasi bisnis mereka melakukan sesuai dengan adaptasi dan inovasi produk sesuai dengan permintaan market baru. Kita tahu di tengah situasi ekonomi yang sulit dan penerapan social distancing yang meluas, sekarang orang konsumsi lebih banyak untuk urusan makan minum, ya, kebutuhan pokok atau kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan kesehatan, pemeliharaan, atau kebutuhan rumah dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat angkanya memang saya kira yang growing itu memang kebutuhan makanan, minuman, belanja bahan pokok, alat olahraga, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang fashion itu udah orang nggak ada pesta jadi nggak beli baju sekarang ini ya. Saya ketemu pengrajin batik mengeluh semua, nggak ada yang beli katanya. Tapi ada pengusaha batik yang pengrajin batik yang merubah dari jualan batik fashion ke pakaian daster. Wah, lakunya bukan main. Jadi karena orang sering di rumah, jadi justru jualan sarung sama daster sekarang lebih laku daripada jualan batik. Itulah model-model adaptasi dan inovasi bisnis yang dilakukan oleh UMKM. Nah, meskipun UMKM saat ini berbeda dengan 98, ketika 98 UMKM kan tampil menjadi pahlawan ekonomi lah, ya. Ketika yang lain tumbang yang gede-gede begitu ya, apalagi yang terkait dengan perbankan saat itu. Nah, saat ini pun saya kira UMKM masih bisa menjadi buffer ekonomi nasional, karena itu pemerintah berkeyakinan kalau kita bisa memberikan bantuan yang tepat
ya untuk UMKM bisa pulih segera, setidaknya kita bisa mengurangi jumlah angka kemiskinan dan angka pengangguran yang lebih tinggi. Ya, ini target kita. Saya mengamati betul karakteristik UMKM, karena kalau usaha besar ya di tengah ekonomi sulit seperti ini, apalagi ini keadaan global juga sama, pasti semua akan menunda investasi dulu, menunggu situasi ekonomi membaik. Ya, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya pasti ditunda dulu. Kalau UMKM kan nggak mungkin nunda, karena nggak punya tabungan lagi, dapur harus terus ngebul untuk hidup. Nah ini karena itu, meskipun mereka tidak untung, kadang-kadang juga tenaga kerja, jam kerja udah nggak pernah dihitung, asal mereka bisa ada kegiatan usaha, bisa menghidupi anak istri, ini akan tetap berjalan. Karena itu saya melihat UMKM justru bisa menjadi dinamisator ekonomi ya di tengah kelesuan nasional atau global begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Saya mungkin akan lebih banyak ingin mendapatkan masukan dari bapak-bapak yang lebih expert, lebih ahli ini, supaya kami masih terus bisa mengembangkan program-program yang lebih tepat untuk UMKM. Tapi catatan saya, yang pertama tadi, digitalisasi ini kita akan terus dorong. Terus kedua, ini database UMKM ini kami akan targetkan, kita bangun, karena yang ngurusin UMKM sekarang ini ada 18 kementerian dan ada 45 lembaga, ada daerah, provinsi dan kabupaten, sehingga data itu tidak terkonsolidasi. Beruntung saja ada sekitar 60,66 juta rekening UMKM yang sudah terhubung ke lembaga pembiayaan formal. Meskipun itu pasti ada overlap ya, bukan berarti jumlahnya sama sebagai pelaku usaha. Nah, ke depan kita perlu membangun one gate policy ya, supaya ada guidance yang sama, ada target yang sama bagi kementerian, lembaga dan daerah dalam pendekatan pengembangan UMKM ke depan. Nah, yang ketiga juga kita perlu membenahi sistem pembiayaan untuk UMKM yang lebih ramah, lebih murah, lebih mudah. Ya, ini saya kira masih ada PR, meskipun kita sudah punya program KUR, tapi kita juga harus terus evaluasi efektivitasnya, terutama untuk melahirkan startup baru. Barangkali itu dulu ingin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.